Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurnania Adrian dengan NIM 1514236163 dari kelas 4H, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi pengenalan lapangan persekolahan dengan dosen pengampu Ibu Irvin Novita Arifin MPD dari mata kuliah PLP 1. Di sini saya dari laporan hasil observasi, saya melakukan observasi di sekolah SDN Negeri 7 Suwawa dengan alamat sekolah Jalan Nani Wartabone, Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan hasil observasi lampiran pertama, yaitu kultur sekolah. Di SDN 7 Suwawa terdapat kegiatan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Dan biasanya itu dilakukan setiap hari, dan saya mengambil gambar pada hari Senin saat upacara bendera mereka. Dan di situ mereka berbaris dengan guru-guru mereka sambil menyalami guru-guru mereka tersebut. Dan di sekolah ini juga terdapat poster 5S yang ditempel atau dipajang di sekolah mereka. Selanjutnya, siswa-siswa maupun guru-guru di SDN 7 Suwawa bersikap ramah dan santun, dan biasanya mereka juga setiap melewati orang yang lebih tua dari mereka akan ramah dan baik, maupun juga bersama teman mereka. Selanjutnya, pelaksanaan ibadah mereka biasanya melaksanakan sholat duha di hari Jumat, dan sholat mereka dilaksanakan di lapangan sekolah mereka, karena sekolah mereka tidak memiliki musola. Untuk pengkondisian awal belajar, tentunya guru-guru di dalam kelas tersebut yang pertama dilakukan yaitu berdoa bersama, selanjutnya mengecek kehadiran, lalu memberikan motivasi atau semangat agar anak-anak merasa termotivasi dan lebih semangat untuk memulai pembelajaran. Dan untuk suasana kelas yang menyenangkan dari yang saya amati, yaitu sekolah tersebut memiliki kelas yang menyenangkan maupun guru-gurunya sangat sabar untuk mengajar murid-murid mereka. Untuk selanjutnya itu ada anjuran menjaga 5K. Sekolah tersebut juga senantiasa menjalankan aturan 5K tersebut. Dan di SDN 7 Suwawa juga menerapkan kerja bakti di setiap hari Jumat, dari itu siswa maupun guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Untuk selanjutnya, upacara bendera, sekolah tersebut melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin pada pukul 7, dan setiap petugas upacara benderanya itu dari kelas 4 sampai kelas 6, bergantian setiap minggunya. Untuk penggunaan seragam sekolah di SDN 7 Suwawa mengenakan pakaian pada hari Senin itu merah putih, dan di hari Selasa itu pakaian PMR, Rabu itu pramuka, dan hari Kamisnya lagi pakaian merah putih, dan hari Jumat itu pakaian olahraga atau batik, tergantung kegiatannya. Jika Jumat Minggu ini mereka kegiatannya yasinan, jadi pakaian mereka yaitu batik, dan Jumat kedepannya mereka mengenakan pakaian olahraga dan kegiatannya yaitu kerja bakti. Pelaksanaan disiplin peserta didik di SDN 7 Suwawa, semua siswa sudah diajarkan tentang disiplin seperti datang tepat waktu, disiplin cara berpakaian, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Selanjutnya, pelaksanaan disiplin guru. Guru juga selalu datang tepat waktu, mengajar sesuai jam pelajarannya dengan tepat waktu. Itu juga memberikan contoh kepada siswa-siswa di SDN 7 Suwawa tersebut. Selanjutnya, anjuran memanfaatkan waktu. Dari yang saya amati, siswa di sana maupun guru memanfaatkan waktu mereka dengan baik, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam istirahat mereka. Jika waktu istirahatnya sudah habis, mereka segera diarahkan dengan cepat kembali ke kelas untuk memulai pembelajaran kembali. Dan yang terakhir itu tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Dari yang saya amati juga, siswa-siswa di kelas juga terasa nyaman
nyaman dan sangat seru untuk belajar, serta guru-gurunya dengan sabar mengajar mereka sehingga suasana belajarnya terlihat tenang, tertib, dan aman. Lampiran kedua yaitu lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Yang pertama yaitu visi dan misi sekolah. Sekolah ini juga memiliki visi yang bagus, yaitu menjadikan sekolah mendidik siswa berprestasi, berkualitas, berkarakter baik, dan peduli lingkungan, serta misi untuk menjalankan pembelajaran berkualitas, pembentukan sikap yang baik, serta kegiatan melibatkan siswa dalam peduli lingkungan. Selanjutnya ada sosialisasi visi dan misi sekolah. Biasanya disampaikan setiap pagi di sekolah tersebut visi dan misinya. Tapi untuk 4-5 tahun visi dan misinya selalu berubah-ubah. Dan untuk kegiatan tersebut belum dilakukan kembali selepas lebaran. Untuk selanjutnya bagian struktur organisasi sekolah itu juga terpapang atau terpajang di dalam ruangan kepala sekolah. Dan maupun sekaligus dengan deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah. Sosialisasi program kerja sekolah. Di SDN 7 Suwawa menyampaikan program kerja sekolahnya dengan berbagai cara, yaitu menyebarkan brosur, pamflet, ataupun menemui langsung masyarakat di sekitar sekolah tersebut. Selanjutnya, sosialisasi tata tertib sekolah biasanya dilakukan saat apel pagi ataupun saat upacara bendera dari pengarahan pembina upacara, baik itu tata tertib untuk guru maupun siswa-siswanya. Selanjutnya, sarana dan prasarana di SDN 7 Suwawa. Untuk yang pertama, sarana peralatan pendidikan. Untuk peralatan pendidikan terdapat beberapa, yaitu seperti kursi, meja belajar, papan tulis, dan LCD lainnya. Itu juga masuk pada media pendidikan seperti mereka juga memiliki tablet yang disediakan yang digunakan untuk guru dalam pembelajaran mereka. Selanjutnya, buku dan sumber belajar terdapat pada kelas-kelas mereka dan diletakkan pada lemari kelas mereka. Selanjutnya, bahan habis pakai, yaitu mereka juga terdapat beberapa seperti spidol, tinta, dan lain-lain. Selanjutnya, lingkungan belajar yang konduktif dan nyaman. Di SDN 7 Suwawa terdapat lumayan banyak ya untuk lingkungan belajar seperti kelas-kelas, tentunya perpustakaan maupun taman atau taman untuk mereka bisa belajar bersama. Selanjutnya, prasarana. Itu ruang kelas. Di SDN 7 Suwawa terdapat 6 ruang kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya, untuk ruangan kepala sekolah itu terdapat 1 di samping kelas 5 bagian kiri. Selanjutnya, ruang guru terletak di bagian kanan di samping kelas 1. Dan selanjutnya, untuk ruang tata usaha. Di SDN 7 Suwawa tidak memiliki ruangan tata usaha, tetapi mereka memiliki ruang operator yang terhubung langsung dengan ruangan kepala sekolah. Selanjutnya, perpustakaan. Mereka juga memiliki satu perpustakaan yang lumayan luas yang terletak di sebelah kiri lapangan. Selanjutnya, kantin. Kantin di SDN 7 Suwawa juga terletak di bagian belakang kiri, dan juga mereka memiliki 2 kantin, yaitu kantin makanan ringan, yaitu mereka menjual makanan ringan berupa snack, dan di sebelahnya terdapat makanan berat, yaitu mereka menjual nasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, lapangan olahraga. Mereka memakai satu lapangan untuk lapangan olahraga, dan di situ juga mereka melakukan upacara bendera. Selanjutnya, UKS. Di SDN 7 Suwawa memiliki satu ruangan UKS yang terletak di belakang, tetapi ruangan UKS tersebut tidak masuk atau tidak terdata dalam Dapodik. Jadi bisa dibilang mereka memiliki tetapi belum terdata dalam Dapodik sekolah. Selanjutnya, untuk tempat ibadah, mereka tidak memiliki tempat ibadah. Jika mereka melaksanakan sholat duha tadi di hari Jumat, mereka melaksanakannya di lapangan sekolah. Tetapi jika mereka melakukan sholat zuhur, itu biasanya mereka melaksanakan sholat di masjid dekat sekolah mereka. Selanjutnya, untuk toilet atau kamar mandi, mereka memiliki 3 toilet, yaitu 2 toilet siswa perempuan dan laki-laki, dan 1 untuk toilet guru.
Selanjutnya pada lampiran ketiga yaitu lembar pengamatan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pedoman penerimaan peserta didik baru. Sekolah ini memiliki pedoman penerimaan peserta didik baru. Setiap tahun ajaran baru, SDN 7 Suawa membuka pendaftaran untuk siswa baru. Adapun persyaratannya itu yang pertama pendaftaran siswa baru, verifikasi atau verifikasi berkas, dan hari pertama masuk sekolah, dan persyaratan pendaftaran mereka yang sudah tercantum pada pedoman tersebut. Pedoman orientasi peserta didik baru yang diberikan arahan dari guru-guru dalam pelaksanaan orientasi, yang biasanya dilakukan sebelum pembelajaran di bulan Juni. Selanjutnya pelaksanaan orientasi peserta didik baru. Untuk pelaksanaan orientasi peserta didik baru dilaksanakan selama 6 hari. Hari pertama sampai hari ketiga itu mereka melakukan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selanjutnya di hari ke-4 sampai ke-6 mereka melakukan atau mengikuti sesi untuk mengukur kemampuan dasar dan kesiapan mereka untuk belajar di kelas. Selanjutnya dokumen presensi peserta didik di sekolah. Untuk dokumen presensi itu biasanya terdapat pada wali-wali kelas di sekolah tersebut. Selanjutnya pelaksanaan organisasi di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler. Di SDN 7 Suawa memiliki 3 kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan olahraga, pramuka, dan kesenian. Untuk setiap kegiatan ekstrakurikulernya terdapat guru yang bertanggung jawab pada setiap ekskulnya. Selanjutnya untuk pelayanan peserta didik, bimbingan, konseling, perpustakaan maupun koperasi siswa, terdapat beberapa guru yang bertanggung jawab. Untuk bimbingan konseling itu biasanya ditanggungjawabkan atau diarahkan untuk wali-wali kelas, tapi biasanya guru agama yang bertanggung jawab penuh dalam bimbingan konseling tersebut. Untuk perpustakaan dan koperasi siswa juga terdapat guru-guru yang melakukan pelayanan tersebut. Selanjutnya untuk jadwal piket kelas. Jadwal piket kelas terdapat di kelasnya masing-masing, tetapi untuk beberapa kelas juga tidak terpajang. Hanya beberapa kelas saja yang terpajang di dalam kelas mereka, tetapi mereka setiap kelas memiliki jadwal piket kelas. Selanjutnya untuk pengelolaan kurikulum. Jadwal mengajar pendidik, yaitu untuk jadwal mengajar pendidiknya terdapat dalam silabus sekolah SDN 7 Suawa. Untuk jadwal kegiatan ekstrakurikuler itu biasanya dilakukan pada hari Jumat dan kegiatannya dilakukan pada sore hari. Dan setiap minggunya ekstrakurikulernya bergantian. Misalnya untuk minggu ini olahraga, minggu depannya pramuka, dan untuk minggu berikutnya itu kesenian. Selanjutnya untuk pengelolaan Pancasila, daftar urutan kepangkatan pendidik. Sekolah juga memiliki daftar urutan kepangkatan pendidik yang tercantum atau terpajang di ruangan kepala sekolah. Dan untuk daftar urutan kepangkatan administrasi, mereka sudah tidak memiliki atau tidak terpajang di sekolah, karena untuk daftar urutan kepangkatan administrasi sudah melalui online. Selanjutnya untuk pengelolaan keuangan. Yang pertama itu papan informasi keuangan sekolah. Sekolah juga memiliki papan informasi keuangan sekolah yang terpampang atau terpajang di dinding luar ruang guru. Papan tersebut digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan sekolah kepada semua warga sekolah tersebut. Selanjutnya untuk sumber pendanaan sekolah. Sekolah ini juga memiliki sumber pendanaan sekolah atau dana BOS. Untuk dana BOS ini juga sekolahnya menerima dukungan dana dari orang tua siswa. Selanjutnya untuk pengelolaan hubungan masyarakat dan sekolah. Yang pertama itu sistem penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat, seperti papan pengumuman, majalah dinding, brosur, dan informasi digital. Untuk sistem penyampaian informasi dari sekolah ini biasanya dilakukan secara digital melalui aplikasi WhatsApp. Dan biasanya sekolah ini juga melakukan rapat dengan orang tua siswa juga secara langsung. Untuk pelaksanaan komite sekolah atau papan struktur organisasi komite sekolah, peran dan fungsi komite sekolah. Sekolah tersebut memiliki pelaksanaan komite sekolah, tetapi tidak terpajang di sekolah tersebut. Selanjutnya untuk pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama itu daftar inventaris sekolah. Sekolah juga memiliki daftar inventaris sekolah yang terpajang di ruangan kepala sekolah. Selanjutnya daftar inventaris sarana dan prasarana setiap kelas. Setiap kelas memiliki inventaris sarana dan prasarana dan sudah dijelaskan secara lengkap dalam buku panduan sekolah juga. Selanjutnya pada lampiran keempat yaitu lembar pengamatan peraturan dan tata tertib. Yang pertama tata tertib sekolah. Sekolah di SDN 7 Suawa juga memiliki tata tertib sekolah.
Misalnya siswa harus datang tepat waktu, disiplin dalam pembelajaran, istirahat, dan lain sebagainya. Dan serta untuk tata tertib sekolah juga dipajang di sekolah setiap dinding-dinding di luar dinding kelas. Selanjutnya, tata tertib kelas. Untuk tata tertib kelas biasanya disampaikan langsung oleh wali-wali kelasnya. Selanjutnya ada tata tertib guru. Guru juga memiliki tata tertib yang sudah dipajang di ruangan kepala sekolah yang bertujuan untuk mendisiplinkan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya tata tertib siswa. Untuk tata tertib siswa sering disampaikan langsung oleh guru-guru, biasanya juga terpajang di luar-luar kelas. Selanjutnya adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib. Untuk sanksi dari pelanggaran tata tertib biasanya siswa tersebut hanya diberikan teguran agar siswa tersebut tidak mengulanginya lagi. Untuk pendampingan pelaksanaan tata tertib biasanya diarahkan ke wali kelas masing-masing. Lampiran kelima itu lembar pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah. Yang pertama, ketepatan waktu mengikuti upacara. Untuk ketepatan waktu mengikuti upacara di SDN 7 Suawa dari yang saya amati belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ada saja siswa yang terlambat mengikuti upacara. Selanjutnya untuk kelengkapan atribut sekolah. Biasanya guru selalu memeriksa kelengkapan atribut sekolah dan mereka selalu mematuhi dan memakai kelengkapan atribut sekolah. Untuk kehadiran upacara atau rapat, untuk kegiatan tersebut biasanya ditentukan dan sudah disepakati bersama warga sekolah. Selanjutnya musyawarah mufakat dalam rapat. Untuk pelaksanaannya telah disepakati jadwalnya, biasanya juga dihadiri oleh orang tua siswa untuk menyampaikan perkembangan maupun tugas dari siswa-siswa tersebut. Selanjutnya untuk keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan seperti infak, Isra Miraj, Maulid, pura gereja, dan lain-lain. Untuk siswa dan guru-guru di sekolah aktif mengikuti kegiatan keagamaan, baik hari besar maupun hari-hari keagamaan lainnya, sesuai dengan jadwal yang ada. Selama bulan Ramadan, biasanya mereka melakukan pesantren kilat, dan setiap tahun juga mereka mengikuti memperingati Maulid Nabi. Selanjutnya untuk berpakaian sesuai kegiatan adat, budaya, dan keagamaan. Untuk berpakaian sesuai dengan kegiatannya, misalnya mereka misalnya saat memperingati Hari Sumpah Pemuda, siswa mengenakan baju profesi sesuai dari arahan guru masing-masing atau wali kelas masing-masing. Untuk lampiran ke-6 yaitu lembar pengamatan intrakurikuler. Yang pertama ada kegiatan intrakurikuler. Tentu saja di SDN 7 Suawa memiliki kegiatan tersebut yang dilaksanakan di tiap-tiap kelas. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan intrakurikuler. Untuk jadwal pelaksanaan intrakurikuler, setiap kelas memiliki jadwal tersebut, tetapi hanya beberapa kelas saja yang terpajang di dinding-dinding kelas mereka. Selanjutnya ada pembinaan intrakurikuler. Sekolah juga menerapkan mempunyai pembinaan intrakurikuler yang dilakukan oleh wali-wali kelas maupun guru mata pelajaran. Selanjutnya setiap guru menjadi pembina intrakurikuler. Ya, sekolah juga memiliki setiap guru juga menjadi pembina intrakurikuler, baik itu guru agama maupun guru olahraga. Selanjutnya, setiap peserta didik mengikuti intrakurikuler. Ya, dari yang saya amati, untuk setiap peserta didik itu semua melaksanakan atau mengikuti kegiatan intrakurikuler. Untuk kehadirannya juga terdapat, kecuali untuk siswa yang berhalangan hadir, misalnya izin atau sakit. Lampiran ke-7 yaitu lembar pengamatan ekstrakurikuler. Yang pertama ada kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah memiliki 3 kegiatan ekstrakurikuler yaitu olahraga, pramuka, dan kesenian. Dan kegiatan tersebut biasanya dilakukan di sore hari. Dan setiap minggunya untuk kegiatan ekstrakurikulernya bergantian. Misalnya untuk minggu ini olahraga, minggu depannya kesenian, dan minggu berikutnya pramuka. Selanjutnya jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler. Sekolah memiliki jadwal ekstrakurikuler, tetapi biasanya jadwalnya diberitahukan langsung dari guru masing-masing. Selanjutnya ada pembinaan ekstrakurikuler. Sekolah juga memiliki beberapa guru yang bertanggung jawab dalam kegiatan ekstrakurikulernya, baik itu guru bertanggung jawab dalam pramuka, kesenian, maupun olahraga. Selanjutnya setiap guru menjadi pembina ekstrakurikuler. Ya, beberapa guru juga ditugaskan untuk menjadi pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler di SDN 7 Suawa.
Selanjutnya, setiap peserta didik mengikuti ekstrakurikuler. Setiap siswa di SDN 7 Suawal wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan dari pihak sekolah, dan mereka mengikuti ekstrakurikulernya. Selanjutnya, untuk lampiran ke-8 yaitu lambar pengamatan praktik-praktik dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama yaitu pelaksanaan berbaris sebelum masuk sekelas. Untuk pelaksanaan berbaris sebelum masuk kelas itu tidak diberlakukan karena sehabis upacara maupun sehabis apel mereka langsung diarahkan masuk ke dalam kelas masing-masing. Selanjutnya, untuk pelaksanaan ketertiban siswa dalam kelengkapan seragam dan kebersihan peserta didik, kerapian rambut, dan kebersihan kuku. Biasanya itu dilakukan setiap Senin, setiap pagi, saat upacara bendera juga. Setiap guru juga melaksanakan ketertiban tersebut. Selanjutnya, untuk praktik kebiasaan mencium tangan guru. Dari yang saya amati, siswa-siswa di SDN 7 Suawal melaksanakan praktik kebiasaan mencium tangan guru, maupun saat apel, upacara, dan masuk ke dalam kelas maupun pulang dari jam pelajaran. Selanjutnya, untuk praktik kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Dari yang saya amati, dari siswa maupun guru sudah menerapkan praktik kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Sekolah juga menyediakan beberapa tempat sampah yang sudah disediakan. Selanjutnya, untuk praktik bekerja sama peserta didik. Untuk praktik bekerja sama peserta didik berjalan dengan baik maupun lancar. Biasanya juga mereka melaksanakan kerjasama yaitu kerja bakti yang dilakukan di hari Jumat. Baik, itu saja hasil pengamatan observasi saya. Selanjutnya, saya dapat menarik kesimpulan dari hasil pengamatan saya, yaitu kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yang dilakukan di SDN 7 Suawal memberikan pengalaman yang berharga bagi saya sebagai mahasiswa. Selanjutnya, untuk kegiatan saya dalam observasi juga berjalan dengan lancar. Setiap guru juga dapat membimbing maupun membantu saya dalam melaksanakan observasi ini. Untuk saran saya ke depannya dalam observasi ini, semoga sekolah juga sering memberikan kesempatan interaksi yang banyak untuk mahasiswa yang sedang melakukan observasi berikutnya. Itu saja hasil observasi pengamatan lapangan persekolahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.